Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andavona. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan sistem CRUD sederhana dengan vibe coding Try AI. Baiklah, langkah pertama adalah kita menuju ke browser terlebih dahulu. Kita ketik Try. Kita download terlebih dahulu di sini ya. Download. Setelah mendownload, kita pergi ke file. Kita lihat di sini. Nah, di sini udah di download. Kemudian kita login. Login itu sangat mudah, bisa menggunakan Google, akun Google ya. Setelah login, kita bisa membukanya. Login kita bisa buka aplikasi Try tersebut. Nah, tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman. Untuk awalnya kita ini karena projectnya sudah ada sebelumnya. Langkah pertama itu setelah masuk ke tampilan Try AI ini, kita perlu pilih menu di sini ya. Jadi klik di sini Open Folder. Tambahkan project baru ini. Open Folder. Ini kita bebas mau naruh di mana project barunya. Seperti contohnya di sini ya. Nah, jangan lupa new folder. Kita bikin folder baru. Terus namanya yang mudah diingat biar nggak sama yang dengan yang lain. Try ini kita masuk ke dalam sini, kita select folder. Nah, munculnya seperti ini nanti. Setelah itu kita akan melihat halaman WordPress Try editornya. Seperti ini halamannya teman-teman. Nah, lalu kita memulai perintah kepada Try Builder itu. Di sini memulai perintahnya. Seperti yang saya sudah buat. Ini ya teman-teman. Ini saya sudah buat perintahnya. Perintah pertama adalah buatkan website untuk formulir pendaftaran mahasiswa baru dengan ada seperti dari data mahasiswa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, keluarga negaraan, data kontak pribadi, alamat tempat tinggal, nomor HP aktif, email pribadi, data pendidikan sebelumnya, nama sekolah asal, jurusan atau kondisi sekalian, lulus, nilai rapor atau nilai akhir. Maka nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Pada prompt yang pertama kita membutuhkan 3 file, yaitu index.html, script.js, sama style.css. Maka jikalau belum lengkap nanti bisa ditambah lagi promptnya. Ini karena sudah lengkap, saya nggak tambah lagi ya. Nah, kita lanjut langsung ke prompt yang kedua. Kita kedua ini. Oke, dari formulir dan desain tersebut, berikutnya saya ingin agar dibuatkan file database-nya agar dapat diimpor ke database MySQL dan lengkapi dengan kode PHP supaya dapat berjalan di sisi server side. Pada prompt yang kedua, pada perintah yang kedua, kita itu membutuhkan filenya 4 ya teman-teman. 4 ada database.sql udah ada ini, terus config.php, terus process.php dan index.php. Nah, di sini
proses.php sama index.php belum ada teman-teman ya, belum lengkap. Solusinya apa? Solusinya kita menambahkan lagi perintah di bawah ini ya. Perintah di bawah ini kita tambahin lagi perintahnya seperti ini, coba ya. Tambahkan proses.php. Gunanya untuk apa itu? Guna proses.php ini kita ketik di sini untuk membuat file PHP untuk proses data pendaftaran yang kirim dari from. Dan yang satu lagi tambahkan juga index.php. Apa? Untuk mengubah file index.html menjadi index.php dan menambah integrasi dengan backend PHP. Setelah itu muncul di sini ya, muncul dua lagi. Udah lengkap ya. Kemudian kita pergi ke prompt selanjutnya atau perintah selanjutnya, perintah ketiga, yaitu berikutnya. Agar data yang diterima dapat di-manage dengan mudah, maka diperlukan dashboard untuk manajemen data pendaftar tersebut. Buatkan berserta loginnya. Nah, di sini kita membutuhkan file 8 ya teman-teman, 8 file. Yang pertama ada admin table, admin underscore table.sql, kemudian ada login, ada dashboard, ada edit status, view pendaftar, logout, dan delete pendaftar, dan terakhir ada update table ya, ada update table. Nah, karena ini belum lengkap, maka kita bisa ketikkan yang sama seperti yang di atas tadi. Apa yang belum ada kita tambahkan lagi di perintah selanjutnya seperti ini, teman-teman. Kalau sudah lengkap semuanya di sini, nah di sini sudah lengkap semuanya. Langkah selanjutnya kita akan pergi ke browser lagi, kita download XAMPP ya kan. XAMPP. Setelah mendownload XAMPP, nanti kita pergi ke file lagi, kita lihat. Nah, saya sudah mendownload sebelumnya. Ini ada XAMPP. Setelah mendownload, kita aktifkan Apache dan MySQL. Kita aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL. Setelah kita aktifkan, maka selanjutnya kita pergi ke browser, lalu ketik localhost /php my admin. Setelah muncul seperti ini, tampilannya seperti ini, kita pergi ke menu database. Nah, di sini ada database nama database ya. Untuk membuat nama database, kita pergi terlebih dahulu ke aplikasi try tadi, dan kita bisa lihat di config.php di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada nama database-nya, yaitu PMDB. Nah, kita pergi lagi ke localhost yang tadi, PHP admin, ke PHP admin ini. Nah, kita ketikkan nama database-nya sesuai sama yang ada di aplikasi try tadi, yaitu PMDB ya. Nah, setelah diketik di sini, kita klik, akan muncul di sini PMDB. Kemudian kita pergi lagi ke setelah membuat nama database, kita pergi lagi ke config ya, ke aplikasi try. Kemudian kita salin cek terlebih dahulu, yaitu database .sql admin table sama update table ya teman-teman. Nah, untuk database ini kita salin codingnya itu, kita blok dulu semua, kita copy paste. Setelah di copy paste,
kita pergi ke menu SQL PHP My Admin ini, kita copy paste kita ya tempelkan di sini, copy paste ya. Kita tempelkan di sini. Lalu yang kedua kita salin juga admin table ya, admin table. Kita salin juga ini admin table-nya. Tempelkan juga di SQL ini. Kemudian yang ketiga kita salin update table. Table ya. Sini kita salin juga dan ditempelkan di ini. Nah, setelah ditempelkan seperti ini, kita klik yang di pojok kanan bawah ini, ya, itu ini. Apakah akan muncul nanti di MDB di sini? Akan muncul. Nah, akan muncul admin seperti ini. Akan muncul admin user calon mahasiswa. Ini akan muncul di sini ya. Setelah itu tadi kan pas pertama buka aplikasi Tray ini kita membuat project baru ya, kayak ini open folder. Nah, kita lihat dulu di mana kita letakkan project baru tersebut. Jadi saya tadi di sini ya, letakkannya di sini. Ini kita salin ya teman-teman. Kemudian setelah disalin, kita tempelkan di XMPP terus htdocs. Nah, di sini kita tempelkan di sini. Kita tempelkan. Setelah tempel di sini, kita ubah nama yang tadi itu menjadi nama database, yaitu kita bikin namanya PMB ya. Kita bikin namanya PMB, pendaftaran mahasiswa baru. Bukan nama database, tapi nama untuk login nanti. Nah, setelah diubah namanya, kita lanjut ke masuk ke dalam sini. Kita ubah dari ini sebelumnya indeks saja ini sebelumnya, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi indeks underscore backup. Setelah itu kita pergi ke browser lagi, buka tab dulu, kita ketik localhost garis miring PMB. Nah, munculnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini formulir pendaftaran mahasiswa baru. Setelah itu kita login lagi ya. Kita tambah tab lagi untuk melihat. Ini kan kita sebagai mahasiswanya, kalau ini kita sebagai TU nya nanti misalnya. Kita bisa ketik localhost garis miring PMB garis miring login .php. Nah, akan muncul seperti ini. Jikalau kalian belum tahu ini username atau passwordnya, kalian bisa lihat di aplikasi Tray ini, lihatnya di admin table admin underscore table SQL. Kalian bisa lihat di sini paling bawah, kalian geser. Nah, di sini ada muncul username dan passwordnya. Kalian
kalian salin saja, langsung kita masuk ya, karena sudah salin dan kita tampilkan. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi nama-nama mahasiswanya nanti seperti ini. Coba kita contohkan satu, misalnya mahasiswanya namanya, kita contohkan buat satu ya, Kiki misalnya. Nicknya muncul, nicknya harus 16 digit. Kita kalau misalnya kurang nggak bisa. Terlebih 10. Kita langsung kirim. Ini misalnya udah dikirim ya, ini kita kirim sebagai mahasiswa barunya. Lalu kita sebagai TUM bisa ngecek di sini, bisa ngecek di sini. Kita masuk lagi tadi, kita masuk kembali. Nah, muncul di sini ya, mahasiswa baru daftar tadi masuk di sini. Nah, kita sebagai TU ini bisa mengubah statusnya. Ini statusnya sebelumnya pending loh. Kita bisa ubah, misalnya dia terima di sekolah tersebut atau di universitas tersebut, kita bisa diatur di sini statusnya, bisa kita ubah. Misalnya diterima nih, nah kita bisa ubah sebagai TO, ubah. Nah, di sini statusnya kita seperti itu. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.